Ada asana Maturan Pamanjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Baik, karena semuanya hadir, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, kita akan bernyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu untuk menumbuhkan semangat kalian. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sudah bersemangat? Sudah. Biar lebih bersemangat dan siap belajar, kita akan melakukan tepuk ya. Jika ibu guru bilang tepuk 1, kalian bilang yes. Jika ibu guru bilang tepuk 2, kalian bilang oke. Dan jika ibu guru bilang tepuk 3, kalian bilang semangat. Dan jika ibu guru bilang tepuk 4, kalian bilang konsentrasi. Dan yang terakhir, jika ibu bilang tepuk 5, kalian jawab siap belajar. Bisa? Bisa. Kita mulai ya. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, siap belajar. Baik, udah siap belajar kan hari ini? Siap. Baik, kita hari ini kita akan belajar mengenai unsur kalimat yang membuat kalimat itu menjadi lengkap. Kita akan belajar unsur kalimat. Sebelum itu, ibu ingin bertanya, di antara kalian apakah ada yang tahu apa saja unsur-unsur kalimat tersebut? Tidak. Baik, karena ada yang tahu apa saja unsur kalimat yang ada, di sini ibu akan menayangkan video terlebih dahulu. Kalian simak videonya baik-baik ya. Nanti kalian akan belajar juga untuk menyusun kalimat berdasarkan unsur kalimat ini. Mendengarkan apa yang akan kita bahas hari ini? Iya, kita akan membahas mengenai SPOK. Tapi sebelum itu, Ibu ingin tanya, apakah kalian tahu apa itu pengertian SPOK? Baik, kita akan belajar bersama. Jadi, SPOK adalah singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya digunakan untuk membuat kalimat yang lengkap dalam bahasa Indonesia. Contohnya, Arifin belajar bahasa Indonesia di rumah. Itu adalah salah satu contoh kalimat dengan SPOK. Tapi apa kalian tahu penjelasan dan penggunaan setiap SPOK itu seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, S atau subjek. Bagian kalimat yang menunjukkan siapa atau apa yang melakukan tindakan.
Contohnya, ibu memasak ayam di dapur. Ibu adalah subjek di kalimat tersebut. Yang kedua, predikat atau biasa kita singkat P. Predikat menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Contoh, ibu memasak ayam di dapur. Berarti, predikat di kalimat ini adalah memasak. Selanjutnya adalah objek atau kita singkat O. Objek adalah bagian yang dikenai tindakan oleh subjek. Contohnya, ibu memasak ayam di dapur. Berarti, ayam adalah objek di kalimat tersebut. Yang terakhir adalah keterangan atau kita singkat K. Keterangan itu menjelaskan waktu, tempat, atau cara. Contohnya, ibu memasak ayam di dapur. Kata di dapur adalah contoh dari keterangan tempat. Bisa juga kita ingat seperti ini. Subjek adalah siapa yang melakukan, predikat adalah apa yang dilakukan, objek adalah siapa atau apa yang dikenai, dan yang terakhir keterangan adalah di mana, kapan, atau bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Selanjutnya adalah contoh SPOK. Perhatikan ya, di sini ada kalimat ayah membaca koran di pagi hari. Ayah di sini memiliki posisi sebagai subjek. Lalu, membaca memiliki posisi sebagai predikat. Yang ketiga, koran memiliki posisi sebagai objek. Dan yang terakhir, di pagi hari memiliki posisi sebagai keterangan waktu. Jadi, ini adalah contoh kalimat dengan SPOK yang benar. Contoh lain adalah Nathan bermain bola di lapangan. Di sini, Nathan sebagai subjek. Bermain karena kegiatan atau yang dilakukan Nathan, maka menjadi predikat. Bola sebagai hal yang dilakukan Nathan adalah objek. Dan tempat Nathan melakukan kegiatan tersebut adalah di lapangan yang berposisi sebagai keterangan tempat. Nah, baik, dari video ini jadi kita dapat simpulkan apa saja sih unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat lengkap. Ada apa saja tadi? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, namun ada satu unsur lagi, namun unsur tersebut belum dijelaskan pada video, yaitu ada unsur pelengkap. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu unsur pelengkap, di sini Ibu juga membawa sebuah media yang berisi apa itu unsur-unsur kalimat. Media ini bernama bilik unsur kalimat. Ibu di sini akan meminta kalian untuk maju satu persatu untuk menuliskan pengertian dari masing-masing unsur yang terdapat pada bilik unsur kalimat ini. Dimulai dari Mira, dipersilakan. Yang pertama yaitu subjek. Yang pertama subjek. Merupakan pelaku atau orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah kalimat.
Terima kasih Mira, silakan duduk ya. Nah, subjek di sini merupakan pelaku atau orang yang melakukan aktivitas tertentu di dalam sebuah kalimat. Jadi subjek ini dapat berupa nama orang, nama benda, nama binatang. Contohnya yaitu seperti ibu, nama orang seperti Denny, dia, atau nama binatang seperti kucing. Ada yang tahu contoh kata lain dari subjek lagi? Apalagi ada kata subjek. Siapa yang tahu? Nama orang mungkin siapa? Jenny. Oke, benar ya. Nama orang bisa Jenny, bisa. Nah, jadi subjek merupakan pelaku atau orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah kalimat. Contohnya bisa nama orang, nama binatang, dan juga nama benda. Selanjutnya kita ke unsur selanjutnya, ada unsur predikat. Jenny, silakan. Yang kedua ada predikat. Predikat merupakan bentuk tindakan. Yang dilakukan oleh subjek. Oleh subjek. Nah, yang kedua ada predikat. Predikat ini merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek. Nah, predikat ini terletak di antara subjek dan objek. Nah, subjek ini terletak di awal ya, di awal sebelum predikat. Dan predikat terletak di antara subjek dan juga objek. Contoh dari predikat itu yaitu seperti memasak, bermain, menyapu. Nah, ada yang tahu contoh lain dari predikat? Contoh lain dari predikat? Apa lagi? Mungkin? Menyapu. Ya, benar sekali. Contoh lainnya itu mengepel. Jadi pada intinya predikat ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Nah, selanjutnya yang ketiga ada objek. Tuh, Dera, silakan. Objek. Sesuatu atau seseorang yang dikenai tindakan. Terima kasih.
Baik, yang ketiga ada objek. Objek ini merupakan sesuatu atau seseorang yang dikenai tindakan oleh subjek ini. Subjek. Nah, contoh dari objek ini yaitu seperti nasi, bola. Ada yang tahu contoh lainnya? Nasi, bola, buku. Benar sekali. Nah, selanjutnya unsur yang keempat ada pelengkap. Ini silakan. Pelengkap adalah bagian yang melengkapi makna predikat. Unsur kalimat yang keempat ada pelengkap. Pelengkap ini merupakan bagian yang melengkapi makna dari predikat. Letak pelengkap ini biasanya terletak setelah predikat dan juga objek. Contohnya yaitu seperti dari kata nasi goreng, gorengnya itu merupakan contoh dari pelengkap. Terus kalau sepatu baru, pelengkapnya kata sepatu atau baru? Baru. Kalau burung merpati, pelengkapnya burung atau merpati jadinya? Merpati. Ya. Jadi contoh pelengkapnya seperti inilah, goreng, baru. Nah, unsur yang terakhir, Wan Dewi silakan. Keterangan. Kalimat yang berfungsi merupakan berfungsi itu merupakan di mana kapan dan bagaimana satu peristiwa terjadi. Nah, untuk kalimat yang terakhir ada keterangan. Keterangan merupakan kalimat
di mana, kapan, dan juga bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Contoh dari keterangan yaitu seperti ada keterangan di mana peristiwa terjadi bisa seperti di dapur, di rumah, di sekolah, malam hari, dan lain-lainnya. Nah, semua unsur kalimat, jadi unsur kalimat ini ada 5, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Apakah semuanya sudah memahaminya? Sudah paham? Di sini Ibu akan berikan contoh. Nah, sini ada contoh, Ibu memasak nasi bakar di dapur. Ibu ini termasuk apa? Subjek. Ya, Ibu ini termasuk subjek. Kemudian ada memasak, memasak ini termasuk apa? Predikat. Predikat, ya. Nasi, ini nasi termasuk dalam unsur? Objek. Objek. Selanjutnya ada bakar, ini termasuk ke dalam? Pelengkap. Pelengkap, ya benar. Terakhir ada di dapur, ini termasuk ke dalam Keterangan. contoh lagi satu. Nah, contoh yang kedua ada Denny bermain bola basket di lapangan. Denny ini termasuk ke dalam Subjek. Yang kedua ada bermain. Kata bermain termasuk ke dalam Predikat. Ya. Bola ini masuk ke dalam kata Objek. basket ini Pelengkap. pelengkap. Dan yang terakhir ada di lapangan termasuk termasuk apa dia? Keterangan. Ya, termasuk keterangan. Semuanya sudah paham kan apa saja unsur-unsur kalimat? Sudah. Jadi unsur kalimat ada 5. Apa saja tadi? Subjek, predikat, objek, pelengkap, Dan keterangan. ya. Benar. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian lembar kerja untuk menyusun unsur-unsur kalimat tadi. Nah, di sini Ibu akan bagikan kalian 5 gulungan dari masing-masing unsur di dalam bilik kalimat ini.
Yang sudah dapat bisa langsung dibuka dan disusun ya. Baik, semuanya sudah dapat kan? Ya, silakan dikerjakan ya. Jangan lupa diisi namanya ya.
Sudah selesai? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah? Di sini Ibu minta 2 orang perwakilan untuk maju membacakan hasil yang dikerjakan di lembar kerjanya. Ibu minta Dera. Dibacakan hasil. Ibu memakan buah bir tadi siang. Ayah mencuci motor Lana kemari. Kakak menjemur baju basah tadi siang. Adik membaca buku cerita di sekolah. Livia membeli baju baru di toko. Ya. Beri apresiasi temannya dengan tepuk jempol ini. Bisa? Beri apresiasi tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Bisa? Bisa. Kita mulai ya. Beri apresiasi untuk Dera ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu minta Mira untuk maju membacakan hasilnya. Iden membeli sepatu baru kemarin. Indah membaca buku cerita di perpustakaan. Siswa menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Ayah mencuci celana panjang di rumah. Ibu menyiram tanaman bunga di pagi hari. Ya, benar sekali. Beri apresiasi untuk Mira. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, terima kasih Mira. Silakan duduk ya. Untuk yang lain, silakan duduk. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah seru? Seru. Jadi bisa kita simpulkan subjek merupakan pelaku dari sebuah pelaku atau orang yang melakukan aktivitas. Kemudian ada predikat. Predikat merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga ada objek. Objek ini merupakan sesuatu atau seseorang yang dikenai oleh tindakan tersebut. Yang keempat ada unsur pelengkap. Pelengkap ini merupakan bagian yang melengkapi makna dari predikat. Nah, selanjutnya yang terakhir ada unsur keterangan. Keterangan ini merupakan kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa tersebut terjadi. Baik, dari dari pembelajaran tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Semuanya sudah paham? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengapresiasi keaktifan kalian. Terima kasih sudah aktif pada pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah berani untuk maju ke depan ya. Untuk Mira, untuk pembelajaran hari ini kita akan tutup dengan pramesanti dan doa bersama. Untuk Mira, dipersilakan. Pada asana aturan pramesanti. Om Santi 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 Om. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak, silakan duduk ya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Selamat istirahat.